Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi mengenai pasar modal dan vintage. Saya Putih Eka Luciana, BP 1810541003. Saya Dinda Saktika Wilisra, BP 1810542029 dari kelompok 5. Saya Vira Amriyanti, BP 1810541015 dari kelompok 5. Saya Dwi Putri Melenia, BP 1810542039 dari kelompok 5. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pasar modal. 1. Supply sekuritas. Faktor ini berarti harus banyak perusahaan yang bersedia menerbitkan sekuritas di pasar modal. Jika terdapat jumlah perusahaan yang cukup banyak di suatu negara dan memerlukan dana yang bisa diinvestasikan dengan menguntungkan, maka semakin berhasilnya negara tersebut untuk membentuk pasar modal. Jika perusahaan-perusahaan tersebut ada, tentunya mereka harus bersedia memenuhi persyaratan full disclosure atau mengungkapkan kondisi perusahaan yang dituntut oleh pasar modal. Tanpa adanya persyaratan tersebut, tentunya negara akan kesusahan untuk membentuk pasar modal. Demand dan sekuritas. Faktor ini berarti harus terdapat anggota masyarakat memiliki jumlah dana yang cukup besar untuk dipergunakan membeli sekuritas yang ditawarkan. Calon-calon pembeli sekuritas tersebut mungkin dari individu, perusahaan non-keuangan, maupun lembaga-lembaga keuangan di negara miskin susah untuk menyelenggarakan pasar modal karena dilakukan akan minimnya minat untuk menginvestasikan uangnya di bidang pasar modal, sehingga nantinya akan berpengaruh pula pada perusahaan yang menerbitkan sahamnya, akan berdampak pula ke negara. Kondisi politik dan ekonomi. Faktor ini akhirnya akan mempengaruhi supply dan demand akan sekuritas. Kondisi politik yang stabil akan ikut membantu pertumbuhan ekonomi dan akan menarik minat investor lokal maupun asing yang pada akhirnya mempengaruhi supply dan demand. Masalah hukum dan pengaturan. Pembeli sekuritas pada dasarnya mengendalikan diri pada informasi yang disediakan oleh perusahaan-perusahaan yang menerbitkan sekuritas. Kebenaran informasi menjadi sangat penting di samping kecepatan dan kelengkapan informasi. Peraturan yang melindungi pemodal dari informasi yang tidak benar dan menyesat menjadi mutlak diberlakukan. Justru pada aspek inilah sering di negara lemah dan menjadikan kerugian bagi investor maupun perusahaan. Pasar modal di Indonesia telah hadir tahun 1912 lalu di Batavia. Saat itu pasar modal didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda demi kepentingan pemerintah kolonial atau VOC. Pada saat itu efek yang diperjualbelikan adalah saham dan obligasi dari perusahaan perkebunan Belanda. Sayangnya, Perang Dunia I pada 1914 sampai 1918 memaksa bursa efek di Batavia tutup sementara. Meski begitu, perkembangan pasar modal yang ada di Batavia berkembang sangat pesat hingga menarik perhatian penduduk di kota lain. Hal ini menginisiasi untuk dibentuknya anggota bursa yang ada di Surabaya pada tanggal 11 Januari 1925 dan di Semarang pada 1 Agustus 1925. Tahukah kamu bahwa setiap tanggal 3 Juni diperingati sebagai Hari Pasar Modal Indonesia? Pasar modal, dua kata tersebut pastinya tidak terdengar asing di telinga kalian. Sebelum mengupas kondisi pasar modal saat ini, saya akan menjelaskan sedikit apa itu pasar modal. Banyak orang yang mengatakan manfaat dari pasar modal merupakan sarana investasi serta tempat mobilisasi atau menggerakkan dana jangka panjang. Pasar modal merupakan indikator atau tanda naik turunnya ekonomi suatu negara. Pasar modal juga merupakan transaksi jual beli tetapi diperdagangkan seperti surat berharga yang diterbitkan pemerintah atau investor yang mempengaruhi modal usaha. Selain itu, yang diperdagangkan yaitu instrumental keuangan seperti saham, surat utang, dan reksadana. Bagaimana kondisi pasar modal saat ini? Perkembangan pasar modal saat ini bergejolak sementara pandemi COVID-19 melihat situasi saat ini sangat memprihatinkan yang menyebabkan koreksi cukup dalam di pasar modal di Indonesia. Indeks harga saham gabung IHSG telah turun 22% di awal tahun 2020.
tercatat mengalami penurunan saham dikarenakan wabah yang menyerang Indonesia. Pasar modal Indonesia menjadi salah satu negara yang mengalami penurunan yang cukup drastis. Berdasarkan catatan yang dapat dimulai dari infrastruktur pertanian, aneka industri, pertambangan yang ada yang lainnya sudah mulai melemah, sedangkan sektor keuangan mengalami peningkatan. Dampak pandemi COVID-19 menyebabkan penghambatan aktivitas ekonomi dan perdagangan. Di tengah kondisi ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak akan diam dan akan memantau perkembangan pasar modal di Indonesia untuk menjaga agar pasar tetap beroperasi. Bersama dengan Self-Regulatory Organization (SRO), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan terus mengupayakan agar berlangsungnya aktivitas perdagangan secara efisien, teratur, dan layanan untuk seluruh stakeholder. Untuk kelangsungan operasional atau aktivitas pasar, Otoritas Jasa Keuangan dan Self-Regulatory Organization telah melakukan Business Continuity Management (BCM) untuk tercapainya hal tersebut. Jadi, fintech adalah jenis perusahaan di bidang jasa keuangan yang digabungkan dengan teknologi. Bisa juga diartikan sebagai segmen dunia startup yang membantu untuk memaksimalkan penggunaan teknologi untuk mempertajam, mengubah, dan mempercepat berbagai aspek pelayanan keuangan. Fintech merupakan singkatan dari Financial Technology. Berdasarkan National Digital Research Center atau NDRC, merupakan inovasi dalam bidang jasa keuangan atau finansial. Jadi inovasi yang dimaksud ini adalah inovasi finansial yang diberikan sentuhan berupa teknologi modern. Fintech mampu mempengaruhi hidup seseorang. Yang pertama, membantu mendapatkan modal usaha dengan bunga lebih rendah. Sebelum adanya fintech, para pelaku UMKM di Indonesia mengandalkan pinjaman dari bank untuk mendapatkan modal usaha. Jadi, para pelaku UMKM dapat memecahkan masalah melalui fintech. Sistem ini disebut peer-to-peer lending berbasis online platform yang mempertemukan pelaku butuh dana modal dengan orang-orang yang bersedia berinvestasi. Ada 4 jenis fintech. Yang pertama, peer-to-peer, disebut marketplace finansial. Platform ini mampu mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memberikan dana sebagai modal atau investasi. Yang kedua adalah manajemen risiko. Dalam jenis yang satu ini, Anda dapat memantau kondisi keuangan dan juga melakukan perencanaan keuangan dengan lebih mudah dan praktis. Jenis manajemen risiko investasi biasanya hadir dan bisa Anda akses di internet. Lalu yang ketiga adalah payment clearing dan settlement, di mana payment clearing dan settlement ini sendiri di beberapa startup finansial yang sering menyediakan payment gateway ataupun e-wallet, yang mana kedua produk tersebut masih termasuk dalam kategori payment clearing dan settlement. Nah, lalu payment clearing dan settlement ini sendiri memberikan layanan sistem pembayaran baik yang diselenggarakan oleh industri perbankan maupun yang dilakukan oleh Bank Indonesia, seperti Bank Indonesia Real Time Gross Settlement, Sistem Clearing Nasional BI, hingga BI Scriptless Security Settlement System. Nah, jenis ini memberikan layanan sistem pembayaran secara online melalui dompet elektronik ataupun uang digital. Sistem ini pun diselenggarakan juga oleh lembaga keuangan non-bank. Nah, contohnya itu seperti Doku, Sakuku, BCA, T-Cash, GoPay, dan juga OVO, di mana beberapa aplikasi ini atau beberapa vintage ini sering kita gunakan pada saat ini. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya payment gateway tersebut atau e-wallet tersebut termasuk ke dalam payment clearing dan settlement. Nah, di sini apa itu
Payment Gateway. Payment Gateway merupakan layanan yang mengotorisasi pembayaran melalui kartu kredit maupun metode pembayaran lainnya, seperti transfer bank antara penjual dan pembeli. Payment Gateway ini sendiri dapat membantu bisnis dari pengusaha ataupun orang biasa, di mana ia memudahkan untuk pembayaran dan juga pemasukannya, serta untuk mengirimkan dana pengeluarannya, di mana pembayaran yang terjadi tersebut diproses secara real time, otomatis dan terjamin keamanannya. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu market aggregator. Di sini meskipun market aggregator ini tidak sepopuler dari settlement dan juga clearing maupun peer-to-peer lending, namun ini pun juga sangat berguna, di mana jenis fintech saat ini mengacu pada portal yang mengumpulkan beragam informasi terkait keuangan untuk disuguhkan ke target audiens atau pengguna, dan juga berisi berbagai informasi tips keuangan dan kartu kredit. Nah, di sini market aggregator ini merupakan sesuatu yang menghimpun informasi mengenai layanan keuangan sehingga memudahkan penggunanya untuk membandingkan biaya atau harga antara keuangan yang dapat digunakan oleh penggunanya. Nah, sebagian market aggregator ini dapat digunakan untuk membantu penggunanya untuk langsung mengakses layanan keuangan melalui platform mereka. Market aggregator pun juga dapat digunakan untuk membandingkan layanan keuangan seperti premi asuransi, bunga kartu kredit, bunga KPR, dan produk-produk lainnya. Lalu layanan market aggregator ini umumnya dapat diakses secara langsung melalui browser ataupun web dengan menggunakan layanannya. Namun ada juga beberapa dari market aggregator itu yang layanannya itu hanya dapat diakses melalui aplikasi mobile di handphone saja. Di sini ada beberapa contoh dari market aggregator di Indonesia itu sendiri. Contohnya itu adalah duitpintar.com, Cek Aja, Cermati, Kredit Gogo, dan Tunaiku. Nah, di sini cekaja.com itu merupakan portal layanan informasi dan perbandingan yang netral dan terpercaya untuk membantu masyarakat Indonesia membuat keputusan finansial yang cerdas. Di mana cekaja.com ini sendiri memiliki teknologi perbandingan dan aplikasi mutakhir kelas dunia. Nah, lalu untuk cermati.com itu sendiri menyediakan berbagai macam informasi untuk membantu masyarakat Indonesia menemukan produk keuangan terbaik, di mana cermati.com ini menyediakan akses data ke ribuan produk keuangan secara gratis untuk memudahkan masyarakat membuat pilihan finansial yang cermat.